selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bidanufi Anggraini yang berjaga pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa ya, Bu? Dengan Ibu Astin, Bu. Baik, tujuan Ibu untuk datang ke klinik saya itu ada keluhan apa, Bu? Tujuan saya datang ke sini yaitu ingin memakai alat kontrasepsi implan, Bu. Oh iya, berarti Ibu sebelum memilih untuk memakai implan, jadi kemarin itu Ibu sudah tahu ya, Bu, kerugian dan keuntungan serta efek samping dari penggunaan implan. Oh iya, untuk Ibu Astin sendiri itu umurnya berapa ya, Bu, tadi? 22, Bu. 22, berarti sudah memiliki anak atau belum? Sudah, Bu. Oh, berarti untuk menjaga kehamilan ya, Bu, jarak umur anak. Berarti Ibu setuju ya, Bu, untuk nanti dipasangkan implan, alat kontrasepsi implan? Iya, Bu. Jadi Ibu harus sudah menanggung dan sudah tahu resikonya ya, Bu, dalam memakai alat kontrasepsi implan? Iya, Bu. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan konseling ataupun edukasi tentang pemakaian implan ya, Bu. Iya. Jadi saya jelaskan dulu ya, Bu. Alat kontrasepsi implan itu adalah alat kontrasepsi yang bersifat hormonal dengan jangka panjang yang dipasang di bawah kulit ya, Bu, di bagian lengan untuk mencegah kehamilan. Jadi nanti itu akan dilakukan bedahan kecil atau robekan kecil di tangan di tangan yang tidak terlalu berat dalam beraktivitas, Ibu. Saya izin bertanya, biasanya Ibu melakukan kegiatan sehari-hari itu lebih dominan tangan kanan atau tangan kiri, Bu? Tangan kiri, Bu. Berarti nanti pemasangan implan dilakukan di tangan kanan Ibu ya, Bu? Nah, efektivitas pemakaian implan itu sangat efektif ya, Bu, dengan kegagalan 0,2 atau sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Mungkin nanti emang sangat efektif sekali untuk menjaga atau menunda kehamilan. Jadi implan itu banyak jenisnya, Bu. Jadi saya jelaskan dulu ya, Bu, macam-macam implan itu ada 3. Yang pertama ada Norplan, terdiri dari 6 batang dan tahan lama selama 5 tahun. Yang kedua itu ada Implanon, terdiri dari 1 batang dan kerjanya itu 3 tahun. Dan yang terakhir Indoplan atau Jadena, terdiri dari 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. Nah, biasanya itu yang Indoplan atau Jadena itu paling sering digunakan di masyarakat Indonesia ini, Bu, karena tersedianya memang hanya 2 batang saja. Dan kebetulan juga di klinik saya itu juga hanya yang tersedia 2 batang. Jadi kemungkinan nanti Ibu akan dipasangkan implan yang Indoplan yang 2 batang saja ya, Bu. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang cara kerja dari pemakaian implan ya, Bu. Yang pertama, mengentalkan lendir serviks sehingga mengurangi transportasi sperma. Yang kedua itu mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi dan menekan ovulasi. Jadi nanti itu sulit terjadi pembuahan, Bu, saat nanti sperma sudah masuk ke dalam ovum ataupun indung telur, nanti tuh sulit terjadi implantasi karena adanya hormon tersebut, Bu. Nah, biasanya tempat pemasangan dari implan itu berada di lengan atas dan jarang digunakan, yaitu pada lengan yang jarang digunakan untuk aktivitas, Ibu, karena nanti jika sudah dilakukan pemasangan implan, jadi Ibu tidak boleh melakukan aktivitas berat di pasangan implan itu, Bu, karena akan mengalami resiko yang sangat bahaya sekali. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan pemasangan implan, Bu. Jadi keuntungannya itu sangat banyak sekali, yaitu seperti daya guna tinggi. Selanjutnya itu ada perlindungan jangka panjang, yaitu Norplan selama 5 tahun, Implanon dan Jadena itu dan Indoplan itu 3 tahun. Selanjutnya, pengembalian tingkat kesuburan itu cepat setelah pencabutan. Yang selanjutnya, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Lalu, bebas dari pengaruh estrogen. Yang selanjutnya, tidak mengganggu senggama, tidak mengganggu ASI. Apabila ibu masih menyusui, jadi pemasangan implan ini juga tidak mengganggu dalam menyusui ya, Bu, atau memproduksi ASI. Yang selanjutnya, jadi ibu hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan. Kalau misalkan nanti ibu ada keluhan ataupun gejala-gejala seperti sakit ataupun nyeri, ibu bisa datang ke sini kembali. Jadi implan itu dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu ada kerugian dari pemasangan implan.
Yang pertama itu dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa terjadinya perdarahan, bercak spotting, hipermenors, atau meningkatnya jumlah darah haid serta amenor. Kalau misalkan ibu memakai implan nanti mungkin efek sampingnya itu ibu bisa terjadi perdarahan, haidnya tidak teratur dan mengeluarkan banyak darah saat menstruasi seperti itu. Lalu selanjutnya ada timbul keluhan-keluhan seperti nyeri kepala, peningkatan atau penurunan berat badan, dan nyeri payudara, perasaan mual, dan perubahan perasaan atau mood, dan terjadinya kegelisahan. Yang ketiga itu membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Jadi nanti kalau ibu mau memasang dan mencabut implan itu juga diharuskan dibedah gitu Bu, sedikit untuk dimasukkan implannya tersebut. Sama halnya ketika nanti ibu dicabut implannya juga dilakukan pembedahan. Mungkin nanti akan merasakan efek sakit seperti itu Bu, nyeri di tangan ibu, di lengan ibu. Selanjutnya itu tidak memberikan efek proteksi atau pencegahan terhadap infeksi menular seksual termasuk AIDS. Selanjutnya tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi sesuai dengan keinginan. Dan selanjutnya itu efektivitas akan menurun bila menggunakan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Nah, yang terakhir itu terjadinya kehamilan ektopik paling sedikit itu 1,3 banding 100.000 perempuan. Selanjutnya ada indikasi pemakaian implan. Yang pertama itu usia produksi 19 sampai 39 tahun. Apakah selanjutnya ibu setelah memakai implan ingin mempunyai anak bayi atau tidak? Tidak Bu. Oh iya. Indikasi selanjutnya itu pasca persalinan atau menyusui tidak menyusui. Yang ketiga pasca keguguran. Yang keempat tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi. Yang kelima itu riwayat kehamilan ektopik. Yang keenam tekanan darah kurang dari 180 dengan masalah pembekuan darah atau anemia. Yang selanjutnya itu tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung esterogen. Selanjutnya ada kontraindikasi atau yang tidak boleh dilakukan dalam pemasangan orang yang tidak boleh melakukan pemasangan implan. Yang pertama itu orang yang hamil atau diduga hamil. Berarti sekarang Bu Asing itu tidak dalam keadaan hamil ya Bu? Tidak Bu. Yang kedua, perdarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, adanya benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang keempat, tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi. Yang kelima, mioma uterus. Dan yang terakhir, gangguan toleransi glukosa. Lalu ada lagi efek samping dari implan ya Bu, seperti amenor. Yang kedua, perdarahan bercak spotting ringan. Selanjutnya ekspulsi, terus ada infeksi pada daerah insersi, dan berat badan bisa naik ataupun turun. Nah, nanti setelah ibu dilakukan pemasangan implan, ibu tidak perlu melakukan kunjungan ulang ke klinik ya Bu, dan ibu dianjurkan kembali ke klinik bila terdapat keluhan seperti amenor yang disertai nyeri perut bagian bawah, perdarahan yang banyak dari kemaluan, rasa nyeri pada lengan, luka bekas pembedahan atau insisi, mengeluarkan darah atau nanah, adanya ekspulsi dari batang implan, sakit kepala yang hebat ataupun penglihatan yang kabur, serta nyeri dada hebat dan dugaan adanya kehamilan. Nah, jadi itu tadi Bu sudah saya jelaskan tentang kerugian, keuntungan, serta efek samping, indikasi dan kontraindikasi dalam pemakaian implan. Jadi saya ulangi lagi ya Bu, apakah Ibu Astin benar-benar ingin melakukan pemasangan implan? Iya Bu. Baik Bu, jika Ibu nanti sudah bersedia dan deal untuk melakukan pemasangan implan, nanti Ibu bisa menyiapkan kesehatan Ibu terlebih dahulu ya Bu, terutama di bagian lengan karena pemasangan implan itu di bagian lengan ya Bu, dan memerlukan pembedahan kecil seperti itu. Berarti Ibu sudah mengerti kah atau belum? Sudah Bu. Baik, kalau sudah mengerti, kira-kira Ibu mau langsung pasang implan itu mau kapan Bu? Saya meminta persetujuan suami dulu. Oh iya Bu,
Ibu juga bisa ya nanti hubungi saya atau bisa kembali datang ke klinik saya untuk melakukan pemasangan implan setelah ibu melakukan koordinasi ataupun komunikasi dengan suami ibu. Baik, Bu.